sampai di Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Raden Mawaspada Nugraha. Nama saya Tanaila Rivera. Saya Ratri Skrianti. Saya Nora Paternada. Saya Kristina Sutanto. Saya Iksan Dwi Putra. Saya Pinanti. Saya Menanda Prayoga. Halo semuanya, kali ini kami akan mengajak kalian semua untuk melihat dan menganalisis isi dari Museum Sultan Mahmud Badarudin II, sekaligus menghubungkannya dengan nilai-nilai Pancasila. Museum bukan hanya tempat menyimpan benda bersejarah, tetapi juga sumber pengetahuan tentang perjuangan, budaya, dan identitas bangsa. Saat ini kita melangkah di dalam museum. Setiap koleksi mengingatkan kita pada nilai-nilai luhur yang membentuk jati diri Indonesia. Halo guys, jadi ini silsilah Raja-Raja Palembang. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa tercermin dari banyaknya peninggalan spiritual seperti arca, tempat ibadah, dan simbol keagamaan yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini sejak dulu menghormati kepercayaan dan keberagaman agama. Di sini ada juga yang bentuk Palembang dan juga ada monumennya. Mari kita lihat lebih jelas. Nah, kalau saat kita memasuki museum, kita harus disambut dengan dua arca, yaitu arca Avalokiteshvara dan arca Buddha atau sering disebut sebagai Siddhartha Gautama. Nah, kedua arca ini ditemukan di Palembang, tepatnya pada saat zaman Kerajaan Sriwijaya yang kita tahu bercorak agama Buddha. Nah, ini menunjukkan kedudukan Kerajaan Sriwijaya di Palembang sebagai pusat pengajaran dan penyebaran agama Buddha pada saat itu. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pengendali jalur pelayaran dan perdagangan. Teman-teman bisa lihat peta jalur perdagangannya itu Kerajaan Sriwijaya sampai ke Timur Tengah dan wilayah-wilayah di Asia Tenggara. Yang kedua adalah lukisan Ratu Sinuhun. Beliau adalah pejuang kesetaraan gender, yang dimana hal ini mencerminkan nilai Pancasila sila kedua, yaitu menghargai martabat manusia tanpa memandang jenis kelamin. Oke teman-teman, jadi di sini ada sejarah tentang Palembang selepas kemerdekaan yang dimana ini masuk ke dalam sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Mulai dari menyambut proklamasi kemerdekaan di mana berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diterima oleh para pemuka masyarakat Palembang terlambat beberapa hari. Jadi tidak pada tanggal 17 Agustus, tetapi secara resmi baru diketahui pada tanggal 22 Agustus 1945. Meski begitu, hal ini tidak mengurangi gegap gempita rakyat Palembang dalam menyambut. Tanggal 25 Agustus datang telegram dari Presiden yang memberi mandat kepada Dr. Atta Gani sebagai residen Palembang. Nah, untuk menggalang kekuatan bagi pemerintahan RI dalam melawan sisa-sisa tentara Jepang, dibentukkan sebuah badan yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau yang disebut Badan Keamanan Rakyat atau BKR, yang kemudian bertransformasi menjadi TRI. Dan di dalamnya terdapat bekas-bekas anggota organisasi bentukan Jepang seperti Heiho, Chugun, dan lainnya. Selanjutnya ada ini. Oke, jadi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, ketika tentara Belanda itu datang kembali ke Palembang dengan membonceng pasukan sekutu pada bulan Oktober 1945, terjadi puncak perang, yaitu Perang 5 Hari 5 Malam yang terjadi pada tanggal 1 sampai dengan 5 Januari 1947. Perang ini diakhiri dengan perundingan dan juga kesepakatan dengan gencatan senjata. Baiklah, selanjutnya masuk ke era perkembangan pembangunan kota di Palembang. Nah, di era kemerdekaan, kota Palembang itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dari luas kota yang 224 km itu berubah menjadi 400,61 km di tahun 1986. Selanjutnya juga ada salah satu kebutuhan pembangunan yang paling terasa, yaitu adalah pembangunan jembatan Sungai Musi yang menghubungkan
seberang ilir dan juga seberang hulu. Oleh jembatan Ampera ini dinamai sebagai jembatan Bung Karno, lalu diubah menjadi jembatan Ampera pada tahun 1965. Sejak saat itu, wilayah hulu dan hilir itu resmi dihubungkan oleh jembatan Ampera ini. Di hari saat kami mengunjungi museum, terdapat pameran perangko gambar pahlawan yang sedang dipajang di dalam ruangan. Hal ini merupakan salah satu contoh dari penerapan sila keempat. Bisa kita lihat dari sejarah sistem pemerintahan tradisional dan perjuangan tokoh bangsa yang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan penting. Oke, jadi untuk penerapan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, itu bisa kita lihat di sistem perekonomian dari Palembang. Nah, di sini dapat dilihat ada uang koin Kesultanan Palembang Darussalam sebagai simbol dari keadilan sosial, yang dimana uang koin ini pertama kali digunakan sebagai penanda bahwa sistem barter itu sudah tidak boleh lagi dilakukan, karena sistem barter itu dianggap tidak adil untuk pertukaran ke satu sama lain. Jadi, dari isi museum, kita tidak hanya belajar tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila terus hidup dan relevan hingga hari ini. Melalui museum, kita belajar untuk mencintai bangsa, menghargai perjuangan, dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kami akan mengajak kalian untuk mengenal dan mempelajari budaya di Palembang lebih jauh melalui Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Jadi, Puak Palembang adalah suatu suku bangsa atau Puak yang asalnya bermukim di Palembang. Mereka menyebut diri sebagai Wong Palembang. Terasa ciri khas percampuran tiga budaya, Jawa, Cina, dan Melayu. Kata Wong berasal dari bahasa Jawa yang berarti orang. Secara historis, orang Palembang memiliki keterikatan dengan tanah Jawa karena kerajaan Palembang Islam didirikan oleh Ki Gede Insuro dan rombongannya yang datang dari Jawa. Sementara itu, kata Palembang sebagai nama tempat memiliki sejarah yang diambil berdasarkan kronik Tiongkok, yaitu berasal dari kata Palintok, yang terdapat pada buku Chu Fanci yang ditulis pada tahun 1178 oleh Chou Jukwa. Sedangkan karakteristik Melayu tampak jelas dari irama dan logat Melayu yang berayat mendayu saat orang Palembang menyebut Wong Palembang. Jadi, ini adalah daur hidup yang dipercayai oleh orang Palembang. Ada beberapa step. Yang pertama itu dari alam lahir menuju dunia. Lalu, mereka akan menyambut kelahiran yang istimewa. Kemudian, ada upacara pemberian nama menggunakan perlengkapan-perlengkapan yang ada. Lanjut, saat anak tersebut beranjak dewasa, mereka jika laki-laki akan sunat. Ya, setelah dewasa mereka akan memasuki prosesi pernikahan dengan sangat terdapat banyak sekali step pernikahan yang harus dilalui.
mulai dari madi hingga ke persiapan menjelang akad pernikahan. Oke, jadi di sini ada pelaksanaan upacara perkawinan dimulai dari akad nikah yang dimana dalam pengertian luasnya adalah menikahkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Kemudian tahap kedua dari pelaksanaan upacara perkawinan yaitu ada munggah. Nah, kata munggah ini berasal dari bahasa Palembang yang berarti naik dan merupakan upacara naiknya pengantin berdua ke pelaminan. Nah, di sini dapat dilihat perlengkapan upacara munggah dari timbangan, piring, batu dan nampan kuning serta wadah cacapan. Halo teman-teman, jadi ini adalah busana arisan gede atau pakaian pengantin Palembang yang sumbernya itu dari pakaian kebesaran Raja Jawa. Namun diakulturasikan sedemikian rupa dengan budaya Palembang. Jadi ini busana. Oke, jadi di sini adalah pelaminan yang biasanya digunakan saat orang Palembang menikah. Nah, pelaminan ini tuh terdiri dari 9 komponen, yaitu pelaminannya itu sendiri dapat dilihat di sini. Kemudian latar yang di belakang itu bernama skerem. Lalu ada kursi, ada lemari rak, meja permainan cuki. Terus ada meja pelaminan, ada lakemak pelaminan, beber atau tirai pelaminan, dan payung serombung ubur-ubur. Nah, selanjutnya setelah upacara perkawinan, ada 5 tahap lagi yang harus dilakukan oleh para pengantin. Mulai dari ngantar ke booking dan jemputan kedua dan ketiga. Ada juga sebagai akhir dari upacara perkawinan ditutup dengan beratip saman. Kemudian ada di sini dapat dilihat pangkeng pengantin, yaitu merupakan kamar pengantin setelah upacara pernikahan. Mulai dari kasur, bantal susun, geguling, tirai tawon pelangi, tepak, mangkuk, piring cacapan, leher, payung ubur-ubur atau payung kembar, dan sena. Selanjutnya, untuk prosesi penguburan masyarakat Palembang di zaman dahulu, itu jenazah digunakan masukkan dalam keranda, di mana posisi jenazah dikubur menghadap kiblat dan di dalam jenazah diganjal dengan tanah yang telah dibentuk. Kemudian satu persatu tali pocong jenazah dilepaskan dan dikumandangkan azan di dekat telinga jenazah. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah kain atau motif kain yang biasa digunakan untuk menutupi jenazah. Halo guys, jadi itu dia keseruan kita dalam menjelajahi Museum Sultan Mahmud Badardin II.